Kau lihat mantri potek kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 1 dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kami di kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu modifikasi modul ajar guru Pamong. Baik, langsung saja pada pembacaan materi kelompok kami, yaitu modifikasi modul ajar. Yang pertama itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun modifikasi modul ajar yang kelompok kami lakukan, yang pertama itu pada model pembelajarannya. Menurut Arens, dalam Trianto mengatakan, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang dan pembelajar dan perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sebelumnya, guru Pamong yang mengajar di kelas menggunakan model discovery learning. Kemudian ada pun langkah-langkah dalam model discovery learning. Yang pertama itu pemberian rangsangan atau stimulan. Yang kedua ada pernyataan identifikasi masalah. Yang ketiga ada pengumpulan data. Dan keempat pengolahan data. Kelima pembuktian. Dan keenam menarik kesimpulan. Kemudian berdasarkan hasil observasi kami, model discovery learning yang digunakan tidak sesuai yang tercantum di modul. Sintak yang terdapat dalam modul ajar guru Pamong tersebut adalah sintak dari modul pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Oleh karena itu, kami memodifikasi model pembelajarannya menjadi PBL. Menurut DUT 1995, dalam Aris Soimin 2014 mengungkapkan bahwa pengertian dari model pembelajaran Problem Based Learning adalah pembelajaran berbasis masalah, bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, serta memperoleh pengetahuan. Adapun langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning secara umum terdiri dari yang pertama itu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Terus yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, itu tadi adalah presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Baiklah, saya Ahmad Adi Solian akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang capaian pembelajaran. Pada yang modul saya teliti atau telaah dari Pamong saya, ada 3 tujuan pembelajaran seperti peserta didik mampu menganalisis interkoneksi kebangkitan bangsa Indonesia dengan pergerakan nasional Indonesia, dan peserta didik mampu menganalisis perkembangan nasionalisme Indonesia sejak awal abad ke-20. Dan terakhir, peserta didik mampu mengevaluasi berbagai peristiwa pada masa akhir kolonialisme Belanda berupa krisis ekonomi global atau The Great Depression, wabah penyakit, Perang Dunia Kedua, dan berakhirnya kolonialisme Belanda. Pada telaah saya pada modul ini, maka saya akan memodifikasi untuk menambahkan beberapa hal seperti peserta didik mampu mencari atau mendapatkan suatu makna dari sebuah peristiwa yang dijabarkan atau yang dipelajari, seperti makna terjadinya wabah The Great Depression yang mampu untuk menjadi acuan atau pembelajaran bagi peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Baiklah, saya Desi Amelia akan menjelaskan mengenai asesmen, yang mana berdasarkan modul ajar Pamong kami, asesmen itu terletak di akhir pembelajaran. Nah, setelah kami telaah, asesmen itu khususnya terletak di bagian awal pembelajaran, di mana kami menggunakan alur backward descent. Nah, di sini asesmen itu terbagi menjadi asesmen formatif dan asesmen sumatif, yang mana asesmen formatif adalah penilaian dilakukan untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada guru maupun siswa agar dapat memperbaiki proses belajar. Asesmen ini dilakukan bisa di awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, dan di akhir pembelajaran.
Untuk asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran bertujuan untuk memberikan informasi kepada guru mengenai kesiapan siswa dalam mempelajari materi pelajaran sekaligus kesiapan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Asesmen ini digunakan untuk keperluan penilaian hasil belajar siswa yang dilaporkan dalam seperti rapor. Untuk asesmen formatif yang dilakukan di pertengahan, akhir atau sepanjang pembelajaran berlangsung bertujuan untuk mengetahui perkembangan siswa sekaligus memberikan umpan balik yang cepat kepada guru. Misalnya mengenai pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dijelaskan. Sedangkan untuk asesmen sumatif, yakni adalah penilaian dilakukan untuk memastikan tercapai tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Asesmen ini sering dilakukan di akhir proses pembelajaran. Kemudian dalam asesmen formatif, ya ini bisa berupa seperti mengerjakan LKPD, seperti memberikan soal kepada siswa. Kemudian untuk asesmen dan penilaian individunya itu ya tadi seperti saya jelaskan, seperti tes tertulis dan esai. Kemudian juga ada penilaian terhadap sikap peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk penilaian berkelompoknya yaitu mengadakan seperti diskusi kelompok, kemudian juga ada presentasi, dan juga ada seperti menghasilkan produk dari hasil diskusi tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Amalia Rohdatul Aisy. Saya akan menjelaskan modifikasi tentang refleksi pembelajaran. Di dalam modul guru pamong tidak terdapat refleksi pembelajaran. Di sini kelompok kami memodifikasi dengan menambahkan refleksi pembelajaran. Di halaman Kemendikbud di dalam modulnya itu harus tetap mencantumkan refleksi pendidik dan peserta didik, agar pembelajaran yang dilakukan itu bisa dinilai berhasil atau tidaknya berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan. Di sini refleksi pembelajaran itu merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang mengharuskan peserta didik itu untuk memberikan umpan balik secara lisan dan tulisan kepada guru di dalam kelas. Aktivitas refleksi ini dapat digunakan untuk peninjauan pada suatu kelas sehingga mendapatkan gambaran kondisi dari sebuah kelas itu, bagaimana setiap individu dan sebuah grup itu dapat lebih terlihat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang timeline pembelajaran. Pada modul ajar sebelumnya, modul ajar pamong kami tidak memiliki timeline pembelajaran, sehingga kami membuatnya sendiri. Dan menurut kami timeline pembelajaran sangat diperlukan karena berdasarkan berbagai sumber, standar kompetensi, indikator pencapaian, dan serta pedoman dari kurikulum yang disusun oleh pemerintah atau lembaga terkait. Selain itu, juga dapat mempertimbangkan hasil penelitian dan praktik terbaik dalam dunia pendidikan. Timeline ini berguna untuk mengatur waktu, memberikan panduan waktu yang jelas bagi guru dan siswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, memastikan proses pembelajaran, bahwa siswa mengikuti progres pembelajaran yang sesuai dengan target pencapaian kompetensi dalam belajar. Nah, selanjutnya mengoptimalisasi efisiensi pembelajaran, membantu dalam mengatur materi pembelajaran agar sesuai dengan waktu yang tersedia, sehingga proses pembelajaran lebih efisien. Yang selanjutnya memberi struktur pembelajaran, menyediakan kerangka kerja dan mengatur struktur bagi guru dan siswa, membantu mereka mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih terarah, mengukur kinerja siswa, memungkinkan evaluasi yang sistematis terhadap kemajuan siswa sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan.
Adapun yang telah kami buat timelinenya itu pada organisasi pergerakan nasional pada tahun 1908 yaitu Budi Utomo, 1911 Serikat Islam, dan 1912 Indis Partid, 1915 Gerakan Pemuda, 1919 Taman Siswa, dan 1923 Partai Komunis Indonesia, dan selanjutnya yaitu yang terakhir 1927 Partai Nasionalis Indonesia. Baiklah, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.